Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom, Salve. Para juri yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Krisanta Diana Susanto. Biasanya dipanggil Ceris. Pada saat ini, saya akan menceritakan seorang pejuang wanita yang berasal dari Maluku. Teman-teman, apakah ada yang sudah tahu namanya siapa? Ya, betul sekali. Namanya adalah Martha Christina Tiahahu. Para juri dan teman-teman, mari kita mulai ya ceritanya. Dengarkan baik-baik ya. Pada tanggal 4 Januari 1800 di Desa Abubu, Pulau Nusa Laut, Maluku Tengah, lahirlah seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Bayi itu diberi nama Martha Christina Tiahahu. Martha merupakan anak dari Kapitan Paulus Tiahahu dan Ibu Petronella Warlau. Namun sayang, ibunya telah meninggal saat Martha masih bayi. Martha dibesarkan oleh ayahnya dalam masa penjajahan kolonial Belanda. Ia sering melihat perilaku tentara Belanda yang sewenang-wenang terhadap masyarakat Maluku. Martha dibesarkan oleh ayahnya. Ia dibesarkan dalam masa penjajahan kolonial Belanda dan ia sering mengikuti kemanapun ayahnya pergi. Sehingga Martha tumbuh menjadi anak yang berani dan berkemauan keras. Pada saat Martha berusia 17 tahun, ia memohon kepada ayahnya untuk ikut berperang. Papa, beta mau ikut perang. Nok, Osi cukup urus makanan sama perlengkapan perang saja. Tapi papa, beta juga ingin pegang senjata. Tapi Nok, Osi masih terlalu muda. Papa, beta juga ingin pimpin pasukan perempuan sama seperti papa. Ya sudah, Nak, kalau itu Ose pun mau. Nah teman-teman, setelah Martha memohon lebih dari 3 kali, akhirnya Martha pun diizinkan. Pada tanggal 11 Oktober 1817, Pichemont memimpin pasukan Belanda menyerang negeri Ulat. Tetapi berhasil dipukul mundur oleh rakyat. Di tengah keganasan pertempuran itu, muncullah seorang gadis remaja yang bercakap lele sambil menantang peluru musuh. Ia adalah Martha Christina Tiahahu, Sri Kandi yang memiliki rambut panjang terurai ke belakang dengan sehelai kain merah yang terikat di kepalanya. Dengan lantang Martha berseru, membakar semangat pada kaum wanita yang ada di medan perang untuk ikut mengangkat senjata. Tanah ini adalah tempat kita dilukan. Jangan biarkan penjajah itu merebutnya. Maju! Serbu! Dalam keganasan pertempuran itu, Pichemont dan Meyer tertembak. Lalu, Vermeulen mengambil alih komando. Keesokan harinya, pada tanggal 12 Oktober 1817, Vermeulen dan pasukannya menyerang kembali negeri Ulat. Tetapi persediaan peluru rakyat telah habis.
Rakyat pun membalas serangan dengan melemparkan batu. Puk, 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 puk. Tetapi pasukan kalah dan rakyat mundur ke hutan. Tentara Belanda lalu membakar habis negeri ulat dan Aurata dengan tanah. Pada tanggal 12 November 1817, Martha dan sang ayah ditangkap. Saat berada di dalam kapal, mereka bertemu dengan Kapitan Patimura dan tawanan lainnya. Saat berada di dalam sidang, Buikes membebaskan Martha karena Martha masih sangat muda. Tetapi sang ayah dijatuhi hukuman mati. Mendengar keputusan tersebut, Martha sangat sedih. Ia memohon kepada Buikes untuk menggantikan hukuman ayahnya. Namun sayang, permohonannya tidak dikabulkan. Pada tanggal 17 November 1817, kapal Everstand sampai di pantai dekat benteng Beveridge. Martha dan sang ayah pun diturunkan. Martha lalu dimasukkan ke dalam ruangan agar tidak melihat kematian ayahnya. Ayahnya lalu dinaikkan ke tiang gantungan, lalu ditembak. Mendengar bunyi tembakan, Martha sangat sedih. Ia lalu menangis dan bersumpah, "Papa, beta bersumpah, beta akan kuyuk rambut ini sebelum beta mati di darah Belanda." Martha lalu dibebaskan dan kembali ke Nusa Laut. Pada bulan Desember tahun 1817, Martha dan 39 orang pejuang lainnya pun ditangkap. Mereka lalu dinaikkan ke kapal Everstand untuk bekerja di perkebunan kopi milik Belanda yang berada di Jawa. Saat berada di atas kapal, Martha lalu jatuh sakit dan kondisinya mulai menurun. Ia mogok makan dan mogok minum obat. Dan pada akhirnya, pada tanggal 2 Januari 1818, Martha pun menghembuskan nafas yang terakhir. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur lara dan setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati pembela bangsa sejati? Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu, tumbuh seribu. Tanah air jaya sakti. Jenazah Martha lalu disemayamkan di Laut Banda. Pada tanggal 20 Mei 1969, Martha lalu diangkat sebagai pahlawan nasional
oleh pemerintah Indonesia. Karena jasanya juga, pemerintah Maluku membuat monumen nasional untuk Makta Christina Tiahahu. Wah, teman-teman, Makta sangat membanggakan kita ya. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita pahlawan ini adalah 1. Sebagai generasi muda, kita harus menghargai perjuangan para pahlawan yang telah gugur di medan perang. Yang kedua, usia kita boleh muda, tapi semangat juang kita harus sama seperti Sri Kandi dari Maluku. Yang ketiga, sebagai pelajar, kita harus berjuang dengan cara belajar yang giat dan rajin, dan berprestasi. Sekian cerita saya, para juri dan teman-teman. Khususnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Sati, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom, Salve. Demikian penampilan peserta dengan nomor undian 50.